Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Kenny Arizona. Di awal bulan September 2020, media sosial TikTok dan Twitter sempat dihebohkan oleh wanita cantik yang bernama Isabella Yunmi Guzman yang terlihat tersenyum ke arah kamera di saat pengadilannya atas kasus pembunuhan yang telah dia lakukan. Nah, sebelum gue menceritakan kasus yang lebih lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel gue, atau yang udah sering nonton tapi belum subscribe, saran gue klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Jadi kalau gue upload video berikutnya, pastikan kalian menjadi orang pertama yang tahu. Jadi Isabella Yunmi Guzman adalah wanita kelahiran 9 Juni 1905 asal Colorado, Amerika Serikat. Isabella ini merupakan anak dari pasangan Robert Guzman dan Yunmi Hoy. Namun rumah tangga yang dibina oleh Robert Guzman dan Yunmi Hoy tidaklah berhasil sehingga mengakibatkan perceraian di tahun 1999. Semenjak perceraian itu, Isabella ikut dengan ibunya. Namun hingga pada usia 7 tahun, Isabella dikirim oleh ibunya untuk tinggal bersama ayah kandungnya karena ibunya tidak tahan dengan kelakuan dari si Isabella ini. Semenjak saat itu, Isabella dan ibunya punya masalah yang berkelanjutan dan sering banget berantem. Pada tahun 2000, setahun setelah perceraian Yunmi dengan Robert Guzman ini, Yunmi akhirnya menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy. Pernikahan ini ternyata membuat Isabella semakin marah lagi sama ibunya. Setelah beberapa tahun Isabella tinggal bersama ayah kandungnya, Robert Guzman, Isabella pun akhirnya kembali tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya, yaitu Ryan Hoy. Namun pada tahun 2005, Isabella, Yunmi Hoy, dan Ryan Hoy tinggal di 2624 South 5 Street, Aurora, Arapahoe County, Colorado. Hubungan Isabella dengan ibunya ini semakin parah hingga pada tanggal 27 Agustus 2013, Isabella berani memaki dan meludahi di wajah ibunya. Yunmi Hoy mengatakan pada suaminya, yaitu Ryan Hoy, bahwa dia semakin takut dengan kelakuannya Isabella, karena makin lama tuh Isabella semakin keterlaluan sikapnya terhadap ibunya. Keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2013, saat Ryan Hoy baru bangun tidur, Yunmi Hoy pun menunjukkan email yang telah dia terima dari HP-nya yang telah dikirim oleh Isabella dengan pesan "You will pay" atau "kamu akan membayarnya". Yunmi takut setengah mati sehingga ia memutuskan untuk menelpon polisi dan menelpon mantan suaminya untuk meminta bantuan untuk menasehati Isabella karena makin lama kelakuan Isabella itu semakin parah. Polisi pun akhirnya datang ke rumah mereka untuk melakukan welfare check. Petugas kepolisian juga berbicara dengan Yunmi Hoy dan juga Isabella. Petugas kepolisian memberi peringatan keras terhadap Isabella bahwa ibunya dapat saja mengusir ia keluar dari rumahnya. Polisi menyimpulkan bahwa persoalan yang terjadi adalah permasalahan keluarga yang akan segera terselesaikan. Setelah polisi berbicara dengan keduanya, Yunmi pun kembali bekerja ke kantor. Dan sekitar jam 7 malam, Robert Guzman datang ke rumahnya untuk menasihati Isabella. Mereka berdua ngobrol di halaman belakang rumah Isabella ini. Robert juga menasihati bahwa Isabella ini harus menghargai orang tuanya. Berikut merupakan cuplikan rekaman pengakuan dari ayah kandungnya, Robert Guzman. Guzman's biological father tells ABC news station KMGH he spoke with his daughter earlier that day. The topic of conversation, her troubled relationship with her mother. I still can't believe it. I thought that I made progress, but obviously it didn't do nothing because hours later then this thing happened. Setelah pembicaraan tersebut, Isabella terlihat diam dan hanya berada di kamarnya sepanjang hari. Berdasarkan catatan dari Aurora Police Department, pengakuan dari Ryan Hoy, istrinya tiba di rumah sekitar jam 9.30 malam. Yunmi membawakan Ryan Hoy ke kantor McD untuk makan malamnya, dan Yunmi tanya ke suaminya di mana keberadaan Isabella. Namun Ryan Hoy bilang kalau misalkan sekarang tuh dia nggak tahu Isabella ada di mana. Cuman terakhir kali Ryan ini ngelihat Isabella itu tuh sekitar jam 8.30 di dapur. Yunmi bilang kepada suaminya kalau misalnya dia akan mandi di kamar mandi lantai atas. Selagi istrinya mandi di atas, tiba-tiba Ryan Hoy ini atau suaminya mendengar suara dentuman keras dari lantai atas. Dan istrinya berteriak memanggil nama Ryan. Suaminya segera berlari ke atas dan menemukan darah yang keluar dari pintu kamar mandi yang pintunya terbuka sedikit dan terdengar suara shower di kamar mandi. Saat Ryan Hoy mencoba masuk kamar mandi untuk melihat kondisi istrinya, ternyata di dalam kamar mandi itu ada Isabella, dan Isabella ini mencoba untuk mendorong pintu supaya pintu itu tuh tertutup dan terkunci. Saat melihat itu, Ryan Hoy tetap menahan pintunya agar pintu itu terbuka, namun akhirnya pintu itu tertutup dan terkunci. Ryan Hoy langsung turun ke bawah untuk mengambil handphonenya dan dia segera langsung menelpon 911. Setelah Ryan Hoy kembali ke atas, dia mendengar suara istrinya yang menjerit, "Jehovah!" atau "Tuhan Yesus." Lalu pintu kamar mandinya terbuka. Ryan Hoy melihat Isabella berdiri di dekat kamar mandi pintu, sembari memegang pisau di tangan kanannya. Ketika pintunya terbuka, Isabella
langsung berjalan ke arah keluar dengan pandangan kosong. Ryan Hoey melihat istrinya terbaring di lantai kamar mandi dan berlumuran darah. Saat dia melihat kondisi istrinya itu, dia masih sembaring teleponan dengan 911. Petugas 911 pun menyuruh untuk Ryan melakukan CPR. Namun ia merasa istrinya itu telah meninggal karena mata istrinya terbuka dan pandangannya kosong. Saat pintu kamar mandi terbuka itu, Ryan Hoey mengatakan bahwa Isabella tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dia hanya segera langsung keluar dari kamar mandi dan turun ke bawah untuk kabur dari rumah. Ternyata saat kejadian itu, 911 juga menerima telepon dari tetangganya bahwa tetangganya telah melihat seorang pria melompat melalui pagar ke arah halaman belakang rumah. Ternyata pria tersebut adalah pacarnya Isabella ini. Pacarnya ini buru-buru keluar dari rumah dengan sangat ketakutan karena dia tahu bahwa Isabella telah membunuh ibunya. Saat petugas kepolisian datang ke rumah Ryan ini, Ryan memberikan keterangan bahwa Isabella mengenakan bra atletik berwarna pink dan kemeja berwarna turquoise. Ryan Hoey juga melihat tongkat baseball yang terletak di samping mayat istrinya. Petugas kepolisian memeriksa mayat korban yang terbaring telentang di lantai kamar mandi dengan banyak sekali luka robekan dan luka tusuk di area kepala. Arapahoe County Coroner's Investigator Elizabeth Ortiz menanggapi dan melakukan penyelidikan awal atas kematian Yoon Mi Hoey ini. Jasad Yoon Mi Hoey ini telah dipindahkan ke Arapahoe County Coroner's Office untuk dilakukan otopsi. Dr. Sasu dari Medical Center of Aurora South mengatakan bahwa Yoon Mi Hoey meninggal pada jam 10.28 malam. Pencarian ekstensif dilakukan oleh Aurora Police Department dengan tujuan untuk menangkap Isabella Guzman. Usaha yang dilakukan oleh Aurora Police Department Communication Center untuk menemukan Isabella adalah dengan melakukan ping pada handphone Isabella ini. Tujuannya untuk menemukan lokasi keberadaan Isabella dengan pancingan sinyal. Kalau kepolisian itu ngeping handphonenya si Isabella ini, nanti bakal ketahuan gitu sinyalnya itu tuh dari tower yang lokasi ada di mana. Dari situ bakal jadi patokan polisi untuk mencari lokasi Isabella ini. Tapi usaha ini ternyata nggak berhasil karena Isabella mematikan handphonenya. Saat Isabella kabur dari rumah usai dia membunuh ibunya, dia ternyata mampir ke toko dekat rumahnya bernama H-Mart. Ia menuju toilet untuk membersihkan dirinya karena di badannya itu tuh udah banyak banget darah. Isabella bilang ke karyawannya kalau misalkan dia habis diperkosa dan meminta mereka untuk tidak menelpon polisi. Isabella juga menolak untuk diantarkan ke rumah oleh karyawan tersebut dengan alasan takut dimarahi ayahnya. Polisi sempat menemukan Isabella, tapi Isabella mengatakan kalau mereka salah orang. Isabella mengatakan bahwa dia adalah Samantha Gonzalez dari Cincinnati, Ohio. Saat polisi langsung unjuk KTP-nya si Isabella ini, Isabella malah mengatakan, oh ini cuma orang yang mirip aja sama saya. Setelah melakukan pencarian selama 16 jam, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2013, tepatnya jam 2 siang, akhirnya polisi menemukan Isabella di sebuah tempat parkir. Saksi menyaksikan ketika 3 polisi mengeluarkan senjata dan mengarahkannya kepada Isabella dan meminta Isabella untuk jatuh ke tanah dan akhirnya polisi menahannya. Isabella telah ditangkap di jalan 2800 block of South Parker Road dan dibawa ke pusat kepolisian. Pada tanggal 29 Agustus 2013, sekitar jam 9 pagi, hasil otopsi Yoon Mi Hoey pun akhirnya keluar. Forensik patologis Dr. Kelly Lear Cole mengatakan bahwa Yoon Mi Hoey memiliki luka tusuk sebanyak 31 di wajah dan 48 tusukan di leher. Kematian Yoon Mi Hoey ini diakibatkan karena luka tusuk yang terlalu banyak sehingga Yoon Mi Hoey kehabisan darah. Pada saat sidang pengadilan, telah terungkap bahwa ternyata Isabella telah menusuk ibunya total sebanyak 151 kali, di antaranya 35 tusukan di muka dan 51 tusukan di leher. Lalu untuk memastikan bahwa ibunya telah meninggal, Isabella memukul ibunya dengan menggunakan tongkat baseball, hingga pada akhirnya ibunya tewas. Namun hasil dari sidang pengadilan, Hakim George Brauchler menyatakan bahwa Isabella tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa, dan Isabella pun dikirim ke rumah sakit jiwa yang bernama Mental Health Institute of Pueblo. Hakim George Brauchler ini juga mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat orang dengan luka tusuk sebanyak ini. Dan kesaksiannya, Dr. Richard Pounce mengatakan bahwa Isabella didiagnosis menderita skizofrenia paranoia. Skizofrenia paranoia ini diakibatkan oleh trauma atas perceraian kedua orang tua Isabella ini, sehingga menimbulkan halusinasi dan delusi, yang menyebabkan Isabella sering tertawa sendiri dan berbicara sendiri. Jadi basically penyakit ini biasanya dimulai dari akhir masa remaja hingga dewasa, dengan rentang usia 18-30 tahun. Orang yang menderita skizofrenia paranoia ini berfokus untuk melindungi dirinya sendiri dari orang lain yang ingin menyakiti dirinya. Dr. Richard Pounce bersaksi bahwa Isabella tidak percaya bahwa yang ia bunuh itu adalah ibu kandungnya. Jadi si Isabella ini berdelusi bahwa yang dia bunuh itu seorang wanita yang bernama Cecilia
yang harus dia bunuh untuk menyelamatkan dunia. George Brouchler juga mengatakan akibat kondisi skizofrenianya ini, Isabella tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Isabella Yunmi Guzman akan dirawat di Mental Health Institute of Pueblo hingga jangka waktunya tidak bisa ditentukan. Namun Hakim George Brouchler ini juga mengatakan apabila Isabella telah selesai melakukan treatment di rumah sakit jiwa tersebut, Isabella akan diproses lagi di pengadilan karena jaksa penuntut umum tetap bersikeras agar Isabella mendapatkan hukuman yang seganjar atas perbuatannya itu. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Karena menurut gue ini termasuk pembunuhan yang sadis banget sih. Kayak ada anak yang ngebunuh ibunya, menusuk sampai 151 kali gitu loh. Kalian bisa tulis pendapat kalian di komen di bawah ini ya. Apabila kalian suka dengan video gue ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue saranin untuk klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Jadi pas gue upload video selanjutnya atau konten selanjutnya, pastikan kalian menjadi orang pertama yang tahu. Kritik dan saran dan ide-ide untuk konten selanjutnya kalian bisa tulis di komen di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.